warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Lama kita tidak pernah ketemu. Apalagi sekarang negara kita lagi dilanda sama yang namanya pandemi COVID-19. Ibu harap kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik. Begitu juga dalam menjalankan ibadah puasa. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi tentang teks deskripsi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali jenis teks. Kalau kalian sudah belajar bahasa Indonesia, pasti kalian sudah mengenal beberapa jenis teks. Di sini kenapa dimulai dibahas tentang teks juga? Karena nanti dalam penyampaian cerita lokal, cerita sejarah, cerita legenda yang berkaitan dengan sejarah lokal atau legenda yang ada di daerah Lombok dan sekitarnya, ada juga kita kadang menggunakan teks deskripsi. Sekarang kita membahas teks deskripsi itu apa sih? Sekarang pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan salah satu jenis teks yang membahas, yang menjelaskan tentang suatu objek, suatu tempat, tentang seseorang kepada orang lain. Apa yang dijelaskan dalam teks deskripsi? Yang dijelaskan dalam teks deskripsi itu lebih cenderung ke sifatnya, karakteristiknya, bagaimana caranya kita menceritakan kepada orang lain tentang objek yang kita ceritakan. Yang kita ceritakan dalam teks deskripsi tentu beda dengan yang ada di teks eksplanasi. Kalau di teks deskripsi kita penjelasannya lebih detail mengenai sifatnya, kemudian karakteristik yang dimiliki sama objek tersebut. Teks deskripsi bertujuan untuk bagaimana caranya kita sebagai pembuat cerita, bagaimana caranya kita sebagai pembuat cerita membuat seolah-olah orang yang membaca cerita kita merasa benar-benar merasakan, benar-benar berada di tempat. Kalau kita menceritakan tentang tempat, bagaimana caranya kita membuat orang yang kita ceritakan itu merasa benar-benar berada di tempat yang kita ceritakan. Kalau kita menceritakan tentang orang, bagaimana caranya kita membuat orang itu merasa benar-benar seperti berada di depan orang atau melihat orang yang kita ceritakan. Jadi teks deskripsi itu lebih cenderung ke panca indera. Bagaimana caranya kita membuat seseorang itu merasa benar-benar terlibat dalam cerita yang kita ceritakan. Itu teks deskripsi beserta tujuannya. Kemudian struktur dari teks deskripsi, strukturnya itu ada 3. Ada klasifikasi. Struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama klasifikasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga baru deskripsi. Klasifikasi. Bagian yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi di sini maksudnya kita mengklasifikasi apa yang mau kita ceritakan, apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain. Apakah itu berupa benda, berupa orang. Maksudnya yang mau kita ceritakan itu apakah dia orang, apakah dia tempat, apakah dia benda dan sebagainya. Kemudian identifikasi. Identifikasi itu bagian dari objek yang mau kita ceritakan tadi. Kemudian bagian yang ketiga deskripsi. Deskripsi di sini penjelasan detailnya mengenai objek yang tadi. Apa yang mau kita ceritakan dari objek yang mau kita ceritakan tadi itu dijelaskan di sini deskripsinya.
penjabaran sifatnya, penjabaran karakteristiknya, penjabaran tempatnya, apa saja yang dimiliki sama objek yang mau kita ceritakan itu lebih detailnya diceritakan di bagian yang ketiga. Itu struktur dari teks deskripsi. Kemudian bagian yang lain dari teks deskripsi itu pembagiannya. Teks deskripsi dibagi menjadi 3. Deskripsi subjektif, kemudian yang kedua deskripsi spasial, kemudian yang ketiga deskripsi objektif. Mungkin dari namanya saja kalian sudah tahu apa saja yang termasuk ke dalam deskripsi subjektif, spasial, atau objektif. Baik, kali ini Ibu akan jelaskan mengenai masing-masing definisi dari jenis-jenis deskripsi ini. Deskripsi subjektif itu maksudnya salah satu jenis teks deskripsi di mana objek yang diceritakan di sini ada penambahan dari si penulis berdasarkan sudut pandang si penulis itu sendiri. Sekali lagi, deskripsi subjektif itu salah satu jenis teks deskripsi yang menggambarkan tentang suatu objek, di mana dalam penggambarannya itu ada penambahan dari si penulis atau si pencerita. Kemudian deskripsi spasial itu di jenis deskripsi spasial itu menceritakan tentang tempat, bagaimana sih tempat itu, lokasinya seperti apa, tempatnya seperti apa, lokasinya di mana, itu diceritakan di spasial. Kemudian kalau deskripsi objektif itu objek yang diceritakan itu benar-benar apa adanya tanpa ada penambahan dari si penulis atau si pencerita. Jadi di deskripsi subjektif tadi objek yang disampaikan itu berdasarkan ada tambahan dari si penulis, sedangkan deskripsi objektif itu apa adanya, pandangan tanpa ada tambahan dari si penulis. Itu perbedaan antara deskripsi subjektif sama objektif. Kalau spasial itu menceritakan tentang benda, tempat, dan sebagainya. Itu pengertian, struktur, kemudian pembagiannya, kemudian tujuannya sudah dijelaskan. Sekarang kita mau lanjutkan ke ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri dari teks deskripsi teks deskripsi itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ada penggambaran jelas atau si pencerita menjelaskan detail tentang suatu objek. Si penulis atau si pencerita menjelaskan suatu objek secara detail. Itu ciri-ciri yang pertama dari teks deskripsi. Kemudian yang kedua itu melibatkan panca indera. Melibatkan panca indera di sini dimaksudkan kembali ke tujuan dari teks deskripsi tadi, di mana tujuan dari teks deskripsi bagaimana caranya si penulis itu membuat si pembaca atau pendengar merasa seolah-olah berada di tempat atau berhadapan langsung dengan objek yang diceritakan. Itu fungsinya di sini melibatkan panca indera. Ada indera penglihatan, penciuman, kemudian rasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menceritakan tentang ciri-ciri fisik yang dimiliki dari objek yang kita ceritakan. Ciri-ciri fisik itu maksudnya ciri-ciri yang dimiliki oleh objek. Objek itu kan bukan hanya manusia yang diceritakan di sini, tapi ada tempat, ada benda,
Jadi ciri-ciri yang dimiliki sama objek tersebut itu yang kita ceritakan. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri ketiga dari teks deskripsi. Ciri-ciri di sini masuk ke warna, ukuran, dan lain-lain. Kemudian ciri yang keempat di sini teks deskripsi menggunakan beberapa frase. Si penulis menggunakan beberapa frase dalam menceritakan objek yang diceritakan. Itu ciri-ciri dari teks deskripsi. Oke, untuk teks deskripsi masih ada beberapa poin lagi yang mau Ibu sampaikan. Itu berkaitan tentang struktur kebahasaannya, kemudian ada juga beberapa latihan soal. Itu kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ibu akan cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siswa-siswaku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.